Oke, materi belajar untuk pembagian persen hari ini ada 5 ya. Pembagian pecahan persen dengan pecahan persen, kemudian pembagian pecahan persen dengan pecahan biasa, pembagian pecahan persen dengan pecahan campuran, pembagian pecahan persen dengan pecahan desimal, dan yang terakhir, pembagian pecahan persen dengan bilangan asli. Oke, materi yang pertama adalah pembagian pecahan persen dengan pecahan persen. Contoh pembagian pecahan persen dengan pecahan persen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ada 26% dibagi 4%. Nah, 26% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 26/100. Dibagi 4% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4/100. Sehingga bentuk pembagiannya menjadi 26/100 dibagi 4/100. Kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 26/100 kali 100/4. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuk perkalian ini ya, dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Pembilang 26 dan penyebut 4 kita bagi dengan angka 2. 26 dibagi 2 adalah 13 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Selanjutnya kita masih menemukan ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu pembilang 100 dan penyebut 100. Kita bagi dengan angka 100 ya, didapatkan hasil 1. Oke, selanjutnya kita gunakan bilangan-bilangan baru ini untuk membentuk perkalian yang baru. Sehingga 13 kali 1 per 1 kali 2. Hasilnya adalah 13/2. Hasil ini masih belum sederhana, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita menjadikannya ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 61/2. Atau kita boleh juga menjawabnya ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 6,5. Selanjutnya, materi kedua adalah pembagian pecahan persen dengan pecahan biasa. Disimak ya. Selanjutnya, contoh pembagian pecahan persen dengan pecahan biasa. Ada 32% dibagi 4/5. Langkah pertama yang harus kita lakukan mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa dulu. 32% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 32/100 dibagi 4/5. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 32/100 kali 5/4. Kemudian kita sederhanakan perkalian tersebut dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 32 dan penyebut 4 kita bagi dengan angka 4, sehingga didapatkan hasil 32 dibagi 4 adalah 8, dan 4 dibagi 4 adalah 1. Nah, kita gunakan bilangan-bilangan baru tersebut untuk membentuk perkalian yang baru. 8 kali 5 per 100 kali 1. Kita dapatkan hasil 40/100. Nah, ini sama artinya dengan 40%. Namun kita juga boleh menjawabnya dalam bentuk desimal, yaitu 0,4, atau ke dalam bentuk jawaban pecahan biasa yang paling sederhana dari 40/100, yaitu 2/5. Kemudian yang ketiga adalah pembagian pecahan persen dengan pecahan campuran. Contoh pembagian pecahan persen dengan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah masing-masing jenis pecahan menjadi pecahan biasa. 32% dibagi 1 3/5. Nah, 32% ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 32/100. Dan pecahan campuran 1 3/5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 8/5. Sehingga pembagiannya menjadi 32/100 dibagi 8/5.
Kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Dengan syarat pecahan kedua kita beli antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 32/100 kali 5/8. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuk perkalian ini dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 32 dan penyebut 8 kita bagi dengan angka 8 ya. 32 dibagi 8 adalah 4 dan 8 dibagi 8 adalah 1. Kita gunakan bilangan baru ini untuk membentuk perkalian yang baru. 4 kali 5/100 kali 1 didapatkan hasil 20/100. Ini sama artinya dengan 20%. Namun kita bisa menjawabnya ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,2. Atau kita bisa menjawabnya ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 1/5. Jenis pembagian yang keempat, yaitu pembagian pecahan persen dengan pecahan desimal. Contoh, pembagian pecahan persen dengan pecahan desimal. Ada 42% dibagi 0,7. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah masing-masing pecahan menjadi pecahan biasa. 42% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 42/100. Kemudian pecahan desimal 0,7 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/10. Sehingga 42/100 dibagi 7/10. Kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 42/100 kali 10/7. Kita sederhanakan bentuk perkalian ini dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Pembilang 42 dan penyebut 7 kita bagi dengan angka 7. 42 dibagi 7 adalah 6 dan 7 dibagi 7 adalah 1. Kemudian kita gunakan bilangan baru tersebut untuk membentuk perkalian yang baru. 6 kali 10/100 kali 1 didapatkan hasil 60/100. Nah, ini artinya sama saja dengan 60%. Namun kita juga boleh menjawabnya dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,6. Atau juga boleh menjawab dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 60/100, yaitu 3/5. Kemudian yang kelima, jenis pembagian pecahan persen dengan bilangan asli. Oke, contoh pembagian pecahan persen dengan bilangan asli. Ada 84% dibagi 12. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. 84% kita ubah menjadi 84/100. Sedangkan bilangan asli 12 itu sama artinya dengan 12/1, sehingga 84/100 dibagi 12/1. Kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian dengan syarat pembilang dan penyebut kita balik, sehingga 84/100 kali 1/12. Kita sederhanakan perkalian ini dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 84 dan penyebut 12 kita bagi dengan angka 12. 84 dibagi 12 adalah 7 dan 12 dibagi 12 adalah 1. Kita gunakan bilangan baru ini untuk membentuk perkalian yang baru. 7 kali 1/100 kali 1. Kita dapatkan hasil 7/100. 7/100 itu artinya 7%. Atau kita juga bisa menjawabnya ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,07. Sedangkan 7/100 sendiri sudah merupakan pecahan biasa yang paling sederhana. Oke, kita sudah selesai